Beberapa tahun lalu, ada masa singkat ketika aku baru saja pindah dari rumah orang tua. Aku menyewa sebuah kamar kecil di lantai dasar sebuah rumah kos sederhana di pinggiran Yogyakarta. Malam-malamku sering kulewati sendirian. Untuk mengisi waktu, aku menonton film horor. Meski usiaku sudah 21 tahun, jujur saja, aku masih sering ketakutan sendiri setelahnya. Suatu malam, penghuni kos di lantai atas sedang tidak ada. Motornya pun tidak terparkir di halaman. Tapi aku terus mendengar suara-suara aneh. Dentuman pelan seperti langkah kaki. Tapi aku tidak tahu dari mana datangnya. Rasa takut mulai merayap. Aku memberanikan diri membuka pintu kamar. Di luar, ada lorong sempit dengan pintu menuju kamar mandi, dan ujung lorong langsung terbuka ke ruang tamu kecil. Saat aku menatap ke ujung lorong, bulan yang masuk lewat jendela bambu membuatku bisa melihat sosok perempuan berdiri diam di samping dapur. Dia menatapku tajam. Perempuan itu tidak berkata apa-apa. Dia hanya berjalan mundur, tapi wajahnya tetap menghadap ke arahku. Aku langsung menjerit, menutup pintu kamar dengan cepat dan menguncinya. Bukannya mendekat, aku justru mendengar suara langkah cepat naik tangga ke arah pintu, keluar kos. Lalu, pintu depan dibanting keras. Aku terpaku, gemetar di dalam kamar setidaknya 10 menit. Saat memberanikan diri keluar, aku menyalakan semua lampu. Kos itu kecil, tak banyak tempat untuk bersembunyi. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Aku segera mengunci pintu depan dengan keringat dingin masih menetes. Keesokan harinya, aku bercerita pada pemilik kos. Dia langsung menelpon penghuni di lantai atas. Yang kudengar membuat darahku membeku. Katanya, perempuan yang masuk ke kosku adalah mantan kekasihnya, seorang yang tidak stabil. Dia mencari kamarnya, tapi salah masuk, justru masuk ke kamarku. Hingga kini, aku masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya ingin dia lakukan malam itu. Aku tidak pernah suka dengan pacar baru ayahku sejak awal. Namanya Rani. Ayah sudah menjadi duda sejak 2019 setelah ibu meninggal. Ia kesepian dan sekarang siap menerima siapa saja, termasuk Rani. Sejak pertama kali ia masuk ke rumah kami di Surabaya, aku merasa ada yang aneh dengan senyumnya. Terlalu lebar, terlalu palsu. Aku tinggal bersama 2 adikku, Bima, 10 tahun, dan Adi baru 2 tahun. Suatu sore, aku memergoki Rani di kamar ayah, berdiri di depan lemari tempat ia menyimpan brankas dan barang-barang berharga. Ia menoleh, tersenyum lebar, dan berkata, "Hai nak." Senyumnya merindingkan bulu kuduku. Aku cerita ke ayah, tapi ia hanya menanggapinya dengan santai, seolah tidak penting. Beberapa hari kemudian, sepulang sekolah, aku melihat Rani keluar dari kamar Bima di lantai atas. Aku bertanya apa yang ia lakukan, dan lagi-lagi ia tersenyum. Cuma buka jendela, panas. Tapi saat aku cek, semua jendela masih tertutup rapat. Aku makin yakin ada yang tidak beres dengannya. 2 malam lalu, ayah, aku dan Bima semua sedang pergi. Rani menjaga Adi di rumah. Aku pulang lebih awal, masuk diam-diam untuk melihat apa yang dia lakukan. Dari dapur, aku mendengar tangisan Adi. Bukan tangisan biasa, tapi tangisan yang penuh tertekan.
Lalu suara Rani terdengar, menjerit keras. "Diam!" Itu pertama kalinya aku mendengar suara aslinya, penuh kebencian. Aku berlari ke dapur, berteriak padanya untuk menjauhi adikku. Ia kaget melihatku, tatapannya kosong, lalu pergi sambil membanting pintu. Malam itu aku terbangun tiba-tiba. Dalam gelap, aku melihat ada sosok berdiri di kamarku. Sebelum aku sempat bergerak, sosok itu cepat-cepat keluar dan menutup pintu. Jantungku berdegup kencang. Aku langsung keluar ke lorong dan mendengar pintu kamar ayah menutup. Saat ku buka, ayah dan Rani berbaring di tempat tidur. Aku bilang, Rani baru saja ada di kamarku, tapi ia menyangkal. Ayah hanya menyuruhku tidur lagi. Aku kembali ke kamar, tapi tidak bisa tidur. Aku mendengar bisikan mereka dari balik dinding. Aku tidak tahu apakah ayah mempercayaiku atau tidak. Tapi aku tahu apa yang kulihat. Rani berbahaya. Aku takut ia akan menyakitiku atau adik-adikku. Mengapa ia masuk ke kamarku? Sampai sekarang aku tidak tahu jawabannya. Yang tersisa hanya rasa takut. Beberapa tahun lalu, saat aku berusia 30 tahun, aku tinggal di apartemenku di Jakarta Selatan. Unitku ada di lantai 2. Bangunan sederhana tapi cukup nyaman. Malam itu lewat jam 10, aku duduk di balkon dengan laptop di pangkuan, menikmati udara malam tropis yang lembab. Lingkungan biasanya aman. Biasanya, tiba-tiba aku mendengar teriakan dari bawah. Suara seorang pria, "Hei kamu!" Awalnya kupikir dia memanggil orang lain. Tapi kemudian, "Kamu yang di atas." Jantungku berdegup kencang. Aku menoleh ke bawah dan melihat seorang pria berdiri di area parkir, menatap langsung ke arahku. Pria itu tampak berantakan, memakai kaos tanpa lengan kotor dan topi terbalik. Ia berkata, "Turun ke sini, aku tunjukkan sesuatu yang keren." Saat aku mengabaikannya, ia tertawa. Senyumnya berubah menyeramkan. Lalu ia berteriak, "Aku akan naik ke atas dan menguliti kamu hidup-hidup." Darahku terasa membeku. Aku segera masuk, menutup pintu geser balkon dengan cepat. Aku pikir dia akan tetap berteriak dari parkiran. Tapi tidak, sunyi. Untuk sesaat aku merasa aman. Mungkin dia hanya orang mabuk lewat, tapi aku salah. Mimpi buruk baru saja dimulai. Tiba-tiba keheningan pecah. Pintu apartemenku berguncang hebat karena pukulan keras. Suaranya menggema di lorong, penuh ancaman dan sumpah serapah. Lalu terdengar bunyi goresan, seperti pisau menghantam kayu. Dia benar-benar membawa senjata. Aku berteriak, "Aku telepon polisi." Tapi itu tidak menghentikannya. Akhirnya, setelah satu pukulan terakhir yang menggelegar, dia berteriak sekali lagi lalu pergi. Aku mengintip dari lubang pintu. Kosong. Saat kubuka pintu, terlihat jelas bekas sayatan pisau, panjang dan dalam, terukir di kayu. Aku segera melapor ke satpam dan polisi. Sampai sekarang, aku tidak tahu siapa dia. Mungkin hanya orang gila di jalanan Jakarta. Tapi malam itu, ia hampir berhasil masuk. Mau tahu apa yang bersembunyi di kegelapan? Ayo, gabung dengan kami, sukai dan berlangganan.